Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview untuk beberapa mobil nih yang sudah kita siapkan di depan meja ini ya. Sebagai pembuka, Anda mau beli barang ini bisa ya di Bukalapak ya. Username-nya Juragan Lampu. Itu saya sendiri, Jungki Wenas yang mengelola ya. Anda bisa beli di Shopee F3 Moto. Itu F3 Moto Lighting di Shopee adalah reseller saya ya. Anda bisa order di Tokopedia ya dengan username reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola ya. Anda bisa WhatsApp, mau order langsung juga bisa 0898 269 3838 ya. Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Saya lebih memilih JNT, kenapa? Karena saya lebih praktis ya. Ada yang komplain jangan pakai JNE pak, jangan pakai JNT pak, mengecewakan pak, jangan pakai si cepat pak, ini itu ya. Semua namanya ekspedisi ya plus minus lah ya. Ada yang nggak suka dengan ini, ada yang nggak suka dengan itu, ada yang nyaman dengan ini ya. Bebas sebenarnya intinya ya. Jadi nggak bisa disalahkan juga, pak jangan pakai JNT lama pak, jangan pakai si cepat lama pak, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Bebas ya sebenarnya. Cuma saya lebih enak ke JNT karena kita tinggal WA ya, dia langsung datang pick up. Si cepat juga bisa, cuman maksudnya saya kenal baik dengan yang biasa pick up itu, jadi enak gitu ya. Dia udah tahu. Ya, oke, kita langsung saja ya review pagi ini. Ini untuk Avanza, Avanza lama, Bro. Avanza lama jadi yang sebelum sebelum VVTi kali ya, boleh dibilang. Jadi Avanza yang lampunya masih jenong. Jadi sebelum New Avanza yang ada airbag ya, 2005 mungkin 2006. Ya, jadi ini di order GL3. Ini sebenarnya bapaknya sudah ngincer yang bekas ya. Kemarin ada yang bekas, sudah 2 kali saya menjual ini yang bekas. Kenapa bisa ada bekas? Ya namanya orang jual beli ya, upgrade atau tukar ya. Ada juga yang ganti mobil segala macem, harganya mungkin nggak cocok atau udah keduluan orang ya. Jadi saya rekomendasikan tipe baru saja ya. Jadi selalu saya bilang syarat bolam bagus, satu, watt dan luxnya harus gede ya, harus gede. Nah gedenya di sini itu bukannya harus gede-gede banget, jadi artinya bukan itu ya. Ini cuma 30 watt sedangkan halogen Anda 55 watt, jadi sebenarnya ini dayanya sudah hemat, tidak memboroskan aki, tidak memberatkan kinerja mesin Anda, malah lebih hemat ya soal listrik. Tidak, alternator juga kerjanya jadi lebih ringan ya, aki juga kerjanya juga jadi lebih ringan ya. Jadi nggak ada istilah ngedrop atau aki soak dengan Anda mengganti LED. Di mana-mana Anda menggunakan LED pasti lebih hemat listriknya ya. Rumah Anda juga sekarang pasti udah pakai LED lah. Seluruh dunia larinya sudah ke LED saat ini ya. Jadi maksud watt dan luxnya gede itu adalah nilainya, kalau dia 30 watt ya kita ngomong 30 watt juga gitu ya. Banyak yang jual dengan kardus istimewa tulisannya ya, wattnya gede-gede, lumennya gede-gede gitu ya. Pas pada saat dicoba kenyataannya payah ya. Sedangkan yang saya jual ini kardusnya cuman kardus abal-abal. Saya juga beli di online ini kardus ya, dari kardus Indomie ya. Tapi intinya adalah kardus itu hanya untuk marking ya, hanya untuk packing. Jadi untuk sampai tempat tujuan dengan safety. Tapi intinya adalah lampunya yang berkualitas ya, seperti itu. Jadi Anda percaya dengan review saya, Anda beli. Kalau Anda nggak percaya atau Anda ragu dengan review saya, nggak usah beli ya, seperti itu. Simple kok ya. Levelnya dia cuma di 30 watt 3500 lux. Apa sih 3500 lux? Masih banyak yang bertanya kepada saya, Pak 3500 lux itu apa? Jadi watt itu adalah daya input. Jadi daya makan, dia nyedotnya wattnya itu 30 watt. Nah dari dia sedot setrumnya
dia harus mengeluarkan cahaya kan. Nah, cahayanya itu diukur adalah satuannya lux, LUX. Ya, LUX bukan lumen karena beda. Kalau lumen Anda harus beli alatnya ya, berupa bola, sphere namanya, dan Anda harus ada alatnya namanya spektrometer. Harganya itu mahal. Selalu saya sudah ulang-ulang, mahal bro harganya. Ya. 15 jutaan saya sudah menegosiasi, harganya 15 jutaan. Itu belum termasuk pajak kalau masuk ke Indonesia ya. Anda tahu sendiri barang 15 juta pajaknya mau berapa? PPN, PPH, bea masuk, belum bea masuk barang mewah ya. Ribet bro. Atau Anda ada kenalan bea cukai yang bisa pajaknya dinolkan karena kita bukan buat komersil, kita buat uji coba lab sendiri ya. Kalau ada yang bisa bantu saya bersyukur ya. Pajaknya nol mungkin ya, paling bayar PPN aja ya. PPN punya NPWP pun bayarnya 7,5% ya. PPH ya. Jadi ribet bro, mahal harganya. Itu 15 juta kita beli dari pabrikan Cina sampai sini mungkin pajaknya mungkin bisa 3-4 juta itu ya. PPN, PPH kalau nggak salah 15% ya, kalau nggak ada NPWP. Ada NPWP 7,5%. Pajak barang mewah mungkin kena ya, nggak tahu itu karena ntar dianggap barang mewah ya. Bea masuk saya juga nggak tahu itu barang bea masuknya kena nggak gitu ya. Terus nanti dicek HS code segala macam, ribet bro ya, ribet ya. Jadi Indonesia ini ribet gitu ya. Kalau kita masukin barang seperti itu dikira kita sebagai objek buat nyedot duit gitu ya. Jadi bukannya saya nggak mau menyediakan, saya sebenarnya sudah mau ya beli seperti itu. Kenapa? Karena kita buat uji coba. Jadi buat uji coba, buat ngetes juga, buat kita sharing juga ya. Sebenarnya yang udah mesti punya alat itu adalah bukan si Jungki Wenas, karena Jungki Wenas cuman seupil ya. Kita UMKM yang sebutir pasir gitu ya. Yang mesti menyediakan itu adalah PT Philips di Indonesia ya, Osram ya, merek-merek besar yang mesti menyediakan, Autovision yang sudah berupa PT ya, atau Pro7 yang sudah berupa CV ya. Saya cuman single fighter, tapi kita mau loh menyediakan, cuman masalahnya di money-nya aja nih yang kurang ya. Makanya Anda nonton lah YouTube saya, ada iklannya, tolong jangan di skip ya. Seperti termometer infrared harganya juga lumayan ya, 4 jutaan kita beli udah. Tapi memang saya masih sibuk nih di bulan 4, bulan 5, bulan 6 ini banyak rups ya. Jadi kita juga ngirim barang atau mereview nyolong-nyolong nih waktunya ya. Siang saya mau berangkat lagi. Jadi buat Anda yang kalau tidak saya review artinya bukan saya tidak setting atau tidak kalibrasi. Semua barang yang keluar dari workshop saya adalah kita setting dulu ya, seperti itu. Tapi memang ada yang saya upload ke YouTube, ada yang memang tidak saya videokan ya. Ini di order untuk Avanza. Jadi tadi kita membahas tentang Luxmeter. Jadi halogen standar Anda ya, baru ya. Kalau udah lama pasti dia akan lebih turun juga. Baru ya. Di sini ada patokan ya, ada patokan di depan sini ada Luxmeter. Jadi ini diukur di sini itu 1000 ya, 1000. Kenapa saya bilang nilainya 1000? Supaya kita gampang. Karena jarak ini misalnya kita juga bisa ngukur di sini. Tapi nilainya kan lebih gede karena lebih dekat. Sama seperti Anda mengukur knalpot racing misalnya. Ada alat atau pakai handphone Anda juga bisa decibel meter ya. Anda dekatkan ke sumber suaranya tentu desibelnya lebih gede. Kalau Anda jauhkan lebih kecil. Sama dengan ini. Jadi ini alat untuk mengukur cahaya ya. Jadi ini taruh di sini dengan taruh di sini itu berbeda hasilnya. Nah, kenapa kita bikin dia 1000 ada jaraknya? Supaya gampang. Jadi kalau ini 3500 artinya 3,5 kali lebih terang. Seperti itu ya. Jadi kalau halogen itu 1000, ini 3,5 kalinya lebih terang, bisa 3500 ya, seperti itu. Jadi ini levelnya 3,5 kali dari halogen ya. Nah, Anda sudah mendapatkan watt yang 30 watt dan 3,5 kali lebih terang dari halogen. Syarat kedua harus terpenuhi, nggak boleh ngedrop. Ngedrop ini artinya staminanya nggak boleh turun. Jadi kalau dia 30 watt, ya harus 30 watt. Terus dari
pertama dinyalakan sampai akhir dimatikan harus segitu, nggak boleh ngedrop ya. Masalahnya banyak LED di pasaran di luaran awalnya dicoba gede wattnya, tapi 5 menit kemudian dia turun. Nah, turunnya wattnya itu kenapa? Faktor panas. Karena namanya panas, hambatannya gede. Jadi driver menghasilkan arus listrik bukan dimakan oleh LED tapi dimakan oleh panas. Rugi daya jadinya. Ya. Kedua, bisa juga memang drivernya sengaja dibuat seperti itu karena untuk mengakali. Banyak ya barang-barang yang dari produk dari Cungko, dari Cina, semua banyak yang seperti gitu ya. Makanya Anda harus beli barang yang berkualitas supaya mendapatkan hasil yang bagus. Intinya tidak boleh ngedrop lah, intinya gitu kasarnya. Cuma saya perlu menjelaskan karena pelan-pelan, karena penonton YouTube saya ini dari berbagai kalangan ya. Ada Anda generasi milenial, ada Anda generasi Gen Z, ada juga yang sudah agak berumur 40, 50, 60 tahun ke atas. Dia kalau ngomong dia bilang, "Pak, kalau mereview jangan terlalu cepat ngomongnya, saya nggak oke." Jadi kita harus jelaskan juga gitu ya, karena penonton kita, customer saya kalangannya berbeda-beda ya. Anak muda mungkin gampang sekali menerima ya, cepet bisa bahasa gaul ya, bisa kalau orang yang agak berumur. Karena banyak juga yang orang yang agak berumur dia bilang mata saya udah agak nggak kelihatan ya, jadi makanya dia mau upgrade lampunya menggunakan lampu LED ya. Nah, jadi harus stabil ya, 1 watt dan luxnya harus gede, gedenya ini bukan maksudnya gede sekali tapi sudah lebih hemat dari halogen ya, karena banyak yang ditulis di kardusnya segede-gedenya memang, tapi kenyataannya kecil. Nah, ini kita jamin sesuai, Anda beli sesuai 30 watt 3500 lux. Kedua, harus stabil ya, tidak boleh ngedrop. Kalau mau ngedrop boleh 1-2 watt cengli. Tapi kalau ngedrop 30%, 20% bocengli namanya ya. Syarat ketiga harus bisa adjustable ya. Sebenarnya begini, Bro, ya. Ini LED itu sebenarnya enak banget ya buat Anda yang mungkin, sorry ya, bukan kita maksudnya mau bilang Anda tua atau bagaimana, enggak, tapi buat Anda yang bukan generasi milenial ya, maksudnya udah generasi usia lanjut mungkin 50 tahun, 60 tahun, agak sulit dibilang, "Pak, jam 11 itu bagaimana? Pak, jam 12 itu bagaimana?" Dia nggak ngerti. Nah, gini loh ya, di sini itu ada garis, Bro. Ada garis ya. Jadi ini dipasang begini ya. Ini tuh ada panah. Ada panah nih. Di body ini ada panah. Ada panah. Jadi ini ditunjukkan, Bro. Tuh. Jadi kalau ini mentok itu jam 11 patokannya menurut saya. Karena kita melihat ininya. Nah, misalnya kalau saya bilang 11.30, geser aja sedikit 1 garis. Ya. Gampang sebenarnya cara settingnya. Jadi ada orang bilang, "Pak, saya settingnya nggak bisa. Saya di luar kota jauh. Kalau saya di Jakarta saya datang ke workshop Bapak." Sebenarnya nggak usah khawatir. Intinya adalah barang sampai Bapak nggak bisa pasang, saya pandu. Ya, saya pasti akan mandu. Cuma memang harap bersabar gitu ya. Jangan buru-buru karena saya juga mempunyai kegiatan lain. Misalnya saya lagi mandi, ya saya nggak bisa balas WA dong. Sabar ya. Saya juga lagi pergi, misal lagi di jalan, lagi naik motor juga saya nggak mungkin bisa balas WA ya. Jadi harap bersabar. Jadi lebih baik WhatsApp saya, "Pak, nanti saya mau pasang jam sekian. Bapak tolong siapkan waktunya." Oke, nggak masalah. Yang penting kalau saya standby, saya nggak ada kerjaan ya pasti saya balas tuh WhatsApp ya, seperti itu. Jadi intinya saya nggak mau menyulitkan customer saya. Saya maunya jual barang yang PNP. PNP itu artinya plug and play. Plug and play itu artinya nggak banyak modifan, nggak banyak apa, jadi pokoknya tinggal colok, pasang, nyala gitu ya. Jadi syarat adjustable ini penting ya. Bolam ini harus bisa di adjust 11-12. Kenapa? Karena kita itu mengkonversi dari halogen ke LED ya, mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita harus bisa memaksimalkan LED-nya gitu ya. Nah, di depan saya ini ya ada 2 buah LED, bukan LED, ada 2 buah halogen ya. H4 itu kalau biasanya Osram, Philips, merek GE, merek
merek-merek apa Hella, merek-merek Wood ya. Anda lihat deh. Ini sekilas kalau orang awam melihat sama, tapi beda loh. Dasar dari sini ke sini beda. Anda lihat ini agak ceper, nah ini agak tinggi. Ya, berbeda loh. Ya, berbeda. Berbeda. Jadi mobil Anda pakai H4 misalnya, kalau aslinya bawaan pabrik Osram, kadang-kadang kalau dipakai Philip suka fokusnya suka agak kabur. Atau dipakai Hella. Kenapa? Karena tinggi fokusnya ini berbeda. Sama seperti light ini, apa halogen ini, Anda perhatikan deh. Ya, beda. Ininya aja beda. Ini agak ceper ya, ini agak tinggi. Ya, beda, Bro. Ya, jadi sebenarnya bolam itu beda. Jadi sebenarnya kalau mobil Anda bawaan mobil Anda Osram, jadi kalau Anda menggantikan replacement, sebaiknya ganti Osram juga. Jangan Anda ganti Philip. Ya, kalau bawaan mobil Anda dari pabriknya lahir dengan merek Osram, jangan Anda ganti dengan Philip. Ya, takutnya geser fokusnya. Ya, nah makanya kalau halogen nggak bisa disetel, bohwat. Kalau LED makanya bisa disetel. Makanya perlu syarat ketiga, adjustable. Ya, makanya kita membuat kategori syarat LED itu berupa poin-poin. Saya nggak tahu di pedagang lain, saya juga nggak pernah nonton reviewnya. Ya, apakah mereka ada poin-poin seperti saya bilang? Ya, jadi Anda boleh beli LED di luaran, terserah, bebas. Saya tidak pernah memaksa. Karena jujur terus terang saya hobi ya. Hobi juga sekalian bisa cari duit. Jadi Anda istilahnya kerja itu dengan senang hati gitu ya, bukan kerja karena terpaksa loh. Jadi karena saya senang makanya saya lakukan gitu ya. Jadi kita happy ya. Jadi saya hobi di lampu ya. Selain hobi di lampu, saya juga ada hobi di motor gede ya. Saya juga sebenarnya ada hobi di miara burung dara. Saya ada rencana mau miara merpati pos. Dulu saya kecil miara tuh. Nah, maksudnya kalau kita miara, kita ternakin, ada hobi kan, kita bisa jual kalau udah jadi juara ya, segala macam lah. Untuk Anda penggemar merpati pos atau merpati yang tinggi kan Anda tahu ya. Nah, ini dalam hal ini lampu lah ya, hobi saya ya. Jadi kita kerja berdasarkan hobi, jadi kita tidak terpatok harus jualan ya. Jadi Anda mau beli di tempat lain juga boleh, nggak masalah. Tapi Anda kalau mau tahu bolam bagus itu ada syaratnya. 3, adjustable. 4, serviceable ya. Bolam itu harus bisa diservis, tapi hanya chip yang kri bisa diservis. Bolam-bolam yang begini nggak bisa, rusak buang. Saya to the point ngomong apa adanya ya. Kenapa? Spare part tidak ada. Kalau spare part ada chipnya, kita mau ganti pun nggak bisa. Kenapa? Chipnya terlalu tipis, pipi. Kalau Anda pakai pinset, pecah ya, dari keramik pecah, sompal, mati ya. Jadi intinya nggak bisa diservis ya. Syarat kelima, bayangan gelap kecil itu bagus, tidak gelap juga bagus ya. Karena ini chipnya pipi, jadi bayangan gelap ini akan besar. Kenapa akan besar? Karena terhalang oleh batang ini ya, terhalang oleh batang ini. Tapi nggak masalah, syarat kelima ada hubungan dengan syarat ketiga. Karena bolam ini bisa di adjustable, jadi bayangan gelapnya kita bisa geser. Bayangan gelap bisa digeser. Jadi makanya kenapa saya bilang, Pak, belilah bolam yang adjustable. Ya, kenapa harus adjustable? Supaya kita bisa menggeser, kita bisa kalibrasi, kita bisa setting cut off-nya segala macam. Cut off bisa disetting arah jam 11, jam 12. Anda kalau Anda bukan beli bolamnya dengan saya, jangan ikuti patokan itu. Kalau Anda ikuti patokan itu jam 11 juga salah juga. Kenapa? Karena nanti ya akan kita kalibrasi lagi nih. Ini payungnya. Payungnya ini kan bisa dibuka. Ya, payung ini bisa dibuka dan ini replika 1:1 seperti halogen ya. Ini bisa dibuka, nanti kita akan papas ininya, kita akan gerinda ya. Gerinda sedikit sebelah sini supaya dia agak lebih turun, supaya nanti waktu kalau di jam 11 ininya bisa horizontal. Ya, seperti itu. Memang tidak terlalu horizontal, kenapa? Karena harus membentuk cut off, kan ada cut off-nya. Ya. Nah, makanya ininya bisa dilepas, kita enak untuk menggerinda, kita bisa dikikir lah istilah kasarnya. Ya. Nah, misalnya kalau payungnya yang nempel dengan bodi, kita mau mengkikir, ribet, nggak bisa. Kikir atau gerinda melejit, kena lednya, hancur. Jadi resikonya gede gitu ya. Dan distributor atau importir menolak untuk barang yang sudah dimodifikasi untuk mengklaim garansi. Kenapa? Karena dia bilang gini, lu udah utak-atik, gua nggak mau kasih garansi lah. Nah, sedangkan kalau ini enak sekali, bro. Ini Anda lepas dulu dong. Lepas dulu, Anda kikir. Udah dikikir, pasang lagi.
kan masih seperti semula bawaannya, asli dong, tidak ada yang diutak-atik kan, seperti itu ya. Dan ini lampu H4 enak sekali, dia ada chip putih di bawah, chip kuning di atas ya. Jadi kuningnya ini, chipnya di atas, jadi kuningnya ini cut off-nya akan lebih glare dibandingkan putih. Saya ngomong apa adanya to the point, tapi itu memang sesuai. Kenapa? Karena supaya putihnya ini ada cut off, kuningnya agak glare. Kenapa? Karena kan kuningnya dipakai pada saat kondisi cuaca hujan atau ada kabut, ya kita tentu butuh pandangan yang terbuka saja. Ya, seperti itu. Saya ngomong agak glare, tetap ada cut off warna kuningnya karena ada payungnya, tetapi antara cut off kuning dengan cut off putih, bagusan putih karena putih lebih dekat ke payung. Intinya seperti itu. Nah, untuk Anda yang ingin kuningnya lebih bagus dibandingkan putihnya, gampang, balik aja ininya, selesai. Jadi kuning di bawah, putih di atas ya, paham? Intinya makanya bolam ini adjustable, enak sekali ya. Bolam-bolam begini yang makanya kenapa saya jual ya. Bolam-bolam yang tidak bisa dikalibrasi sebenarnya juga saya juga jual, cuman agak sulit untuk menyetingnya ya. Untuk di kedepan harinya Anda modifikasi itu agak sulit, jadi kita juga agak nggak terlalu mempromosikan gitu ya, seperti Pro 7 mungkin ya. Nah kalau yang kayak begini kan enak bro, bisa disetting segala macam, Anda juga enak, saya juga enak ya. Intinya kita adalah tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasil outputnya. Memang tidak bisa perfect sekali ya, tidak bisa perfect sekali bro. Kalau Anda mau perfect sekali ya Anda pakai halogen. Karena kenapa? Reflektor mobil Anda diciptakan buat halogen, bukan buat LED, bukan buat HID, seperti itu. Nah kalau reflektor Anda diciptakan buat HID, HID-nya harus pakai D2R, bukan pakai H4. D2R contohnya mobil apa? Nissan Latio, Nissan Juke, Honda Accord, Civic FD 2 ya. Terus kalau di Toyota East misalnya, di Toyota Alphard Rama ya. Jadi ada peruntukannya. Nah, kita hanya mengkonversi dari reflektor halogen ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan ya. Nah, tugas saya adalah memaksimalkan. Jadi barang yang Anda beli, saya berharap Anda cocok dengan settingan saya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutin syaratnya. Syarat keempat adalah adjustable tadi. Syarat ketiga adjustable, syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya ini memang agak gede dan tidak agak gelap, tapi karena bisa disetting jadi bisa tercover soal itu. Keenam, soal tidak storing, bolam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio Anda, audio Anda ya. Intinya seperti itu. Soal ketujuh, pendinginan ya. Pendinginan ini penting karena ada hubungan dengan syarat kedua, soal ngedrop ya. Banyak LED yang ngedrop. Ya, jangan lupa kalau Anda mau pasang LED ini kan barang datang seperti ini. Jangan lupa kalau Anda mau masang, Anda buka dulu, copotin, pasang dulu ininya ke mobil Anda, kelipin, pasang karetnya, baru pasang bolamnya ya. Jangan lupa, jadi kipas harus di belakang bolam ya, jangan kipas di dalam karet, salah ya. Nah, seperti ini. Jadi, pemasangan ini karet tidak perlu dibobok, tidak perlu dirusak karetnya. Karetnya adalah karet original ya. Tidak perlu merobek karena dia langsung masuk ya. Langsung masuk. Jadi tidak ada bocor, tidak ada celah udara atau air untuk masuk. Jadi sangat-sangat PNP. Banyak juga yang jualan LED di luaran harus merobek-robek karet. Itu salah ya. Ini tidak perlu robek karet ya. Pasang dulu seperti ini, karetnya sudah pasang. Bolamnya arahkan jam 11, jam 12. Nah, Anda bisa lihat bolam ini ya. Bolam ini masih terlihat ya heatsinknya, pendinginannya ya. Kenapa? Karena heatsinknya ini tinggi. Sebenarnya saya sudah request, kenapa nggak lu bikin makin tinggi ke pabrikan, makin tinggi, makin lebar, diameternya makin gede, makin bagus sebenarnya. Kenapa? Karena untuk pendinginan. Makin dingin ini LED, umurnya makin panjang. Makin panas ini LED, namanya Anda pelan-pelan membunuh dia. Ya. Nah, kalau ininya pendek nih, ya, ininya pendek. Pas dipasang begini, jadi tidak ada bagian yang tersisa. Jadi sama dengan Anda membunuh LED dengan pelan-pelan. Ini ada kipas. Kipas itu meniup angin ke dalam supaya dia keluar dari celah-celah ini. Sedangkan kalau ininya nggak ada, jadi tertutup langsung begini, ini kipas muter,
Angin mau keluar dari mana? Buntu. Buntu, Bro, ini ya. Buntu, nggak bakal bisa keluar ke dalam sini. Jadi mau nggak mau harus dari samping. Nah, makanya ini sisa-sisa heatsinknya, sisa-sisa siripnya ada. Ya, ini sesuai dengan syarat ketujuh. Kalau bolam yang tidak ada ininya, jadi sama dengan kipas ini muter, anginnya tidak bakal masuk. Jadi tidak ada pendinginan namanya. Makanya sampai-sampai ada orang begini bilang, "Pak, kipas LED bukannya sedot ya, Pak?" Jadi sedot itu maksudnya adalah anginnya keluar ke belakang. Sebenarnya bukan keluar ke belakang. Kalau ini ditutup, ya, kipas itu sebenarnya harusnya arahnya ke sana. Karena ini tertutup, jadi mau nggak mau pas Anda pasang di mobil, Anda pegang, kok ada anginnya ya. Jadi anggapan Anda adalah anginnya ke belakang. Padahal ya kalau Anda coba di luar, angin ini tiupnya ke sana. Tiupnya ke sana supaya berharap angin itu lewatin ini sirip-sirip. Jadi supaya angin ini meniup panas dari sirip-sirip. Gitu ya. Makanya syarat bolam bagus itu banyak. Ya, kita bikin kategori-kategorinya. Soal pendinginan juga penting. Karena musuhnya LED adalah panas. Panas itu ngedrop, panas itu merusak chip, panas itu membuat umurnya pendek. Ya, seperti itu. Makin panas makin jelek. Ya, harus dingin. Sedangkan Indonesia negara tropis ya, musim hujan pun pasti panas. Nggak ada musim hujan pun dingin, suhunya 20 derajat. Kecuali mungkin di dataran tinggi ya. Buat Anda yang di dataran tinggi mungkin ada, karena saya tinggal di Jakarta. Ya, panas bro, 31, 32 derajatnya. Ya, panas dan macet. Kalau macet, suhu mesin pasti naik. Ya, karena kenapa? Mobil tidak jalan, radiator jalan terus. Jadi di ruangan mesin itu tambah panas. Beda dengan kalau mobil jalan. Kalau mobil jalan kan ada angin dari depan, anginnya pergi. Angin panasnya pergi. Tapi kalau Anda diem, angin panasnya ya di sekitar mesin Anda aja. Sedangkan lampu ini kan di ruangan mesin. Makin panas, dia butuh pendinginan. Dia butuh pendinginan, tapi ditiupnya angin panas. Kalau macet, makanya saran saya matikan. Ya. Jadi cara pakai LED yang benar kalau macet matikan. Anda tahu mobil VRZ, Fortuner, Pajero, itu lampu ada sensor. Kalau macet, panas, lampu itu meredup. Ya, Pajero, Fortuner, mobil-mobil yang menggunakan LED, kalau panas dia meredup. Meredup. Kenapa? Mengurangi daya. Kalau nggak chipnya kena, jebol, gitu ya. Nah makanya saran saya kalau Anda pemakai LED, kalau macet matikan aja, jalan nyalakan lagi, ya. Seperti itu. Oke, 7 syarat ya sudah kita sebutkan. Jadi ini untuk Avanza. Habis ini selesai kita akan kalibrasi. Ya, jadi barang yang saya kirim adalah sudah settingan saya. Anda nggak perlu khawatir, Anda tinggal pasang. Walaupun tidak masuk ke YouTube videonya, Anda nggak perlu khawatir, tetap akan kita kalibrasi. Ya, seperti itu. Karena ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, video review saya mana? Saya udah cari-cari di YouTube nggak ada. Ada yang seperti itu ya. Oke, cara pakai LED ini ya, ini bolam 3 warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Bisa putih, putih kuning, bisa kuning. Jadi dia merupakan satu siklus. Bisa putih, putih kuning, kuning. Ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Pertama kali misalnya Anda nyalakan lampunya nyala warna putih. Anda matikan 1-2 detik, Anda nyalakan lagi dia akan putih kuning. Anda matikan lagi 1-2 detik, Anda nyalakan lagi dia akan berubah warna kuning. Jadi putih, putih kuning, kuning, satu siklus. Ya. Sama LED ini juga begitu, dia mempunyai satu siklus ya, putih, putih kuning dan kuning ya. Nah, bagaimana kalau suatu saat terjadi error? Misalnya terjadi error ya. Ini bohlam Anda nyalakan awalnya warna kuning dan warna putih, Anda mau ubah warnanya. Misalnya Anda sudah ubah warna, Anda matikan saklar, Anda nyalakan lagi, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih warna putih. Apa yang Anda harus lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah mematikan saklar lampu. Tunggu 1-2 menit, Anda nyalakan lagi. Itu fungsinya adalah apa? Untuk mereset. Gitu ya. Nah, misalnya kalau yang ini sudah warna putih, awalnya lah warna putih, ini sudah putih kuning. Jadi Anda matikan, ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih berubah
yang ini belum berubah warna, kalau Anda matikan lagi, tunggu 1-2 detik, Anda nyalakan lagi, dia tidak bakal ketemu warnanya karena saling kejar-kejaran warnanya, karena dia mempunyai siklusnya sendiri-sendiri. Jadi kalau terjadi error, bukannya Anda matikan, nyalakan, matikan, matikan, nyalakan begitu, bukan, karena nggak bakal ketemu warnanya. Jadi kalau terjadi error adalah Anda reset, gitu ya. Dan untuk high beamnya jangan terlalu kasar, 1 detik 2 kali, oke. 1 detik 2 kali, 3 kali masih oke. Jangan Anda high beamnya kasar, tok 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 gitu ya, merusak saklar switch lampu Anda juga. Makanya kenapa kadang-kadang saya suka pakai mobil orang gitu ya. Kalau mobil saya sendiri sih enak loh, high beamnya masih ada taknya gitu loh, masih ada taknya ya, jadi kerasa. Kadang-kadang saya coba mobil orang gitu ya, kok kayak ngelos gitu loh. Makanya tangan jangan terlalu kasar juga untuk high beam ya, 1 detik ya 2 kali lah tarik gitu ya. Ada orang ngedim kan tok 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 gitu ya, ada loh yang begitu. Nah itu nggak cocok di bolam seperti ini. Kenapa? Karena bisa error, dia akan shutdown, dia akan mati. Cuman nggak masalah kalau dia udah mati begitu, Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit, nyalakan lagi, dia akan normal. Jadi dia akan mereset. Karena kalau Anda menarik secara kasar begitu, artinya setrum belum maksimal, Anda udah lepasin. Tapi belum sampai lepas sekali 0 volt, Anda udah tarik lagi. Jadi kalau dibikin grafiknya jadi nggak stabil setrumnya. Nah, si driver akan cut, shutdown ya, karena listrik yang tidak stabil itu merusak chip. Karena LED itu harus stabil ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi kita tes nyala dulu sebentar. Ini putih kuning tadi ya. Ini putih kuning ya. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Walaupun di mode kuning, lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi walaupun di mode putih, lampu jauhnya akan warna putih. Jadi pokoknya intinya lampu jauh hanya bisa warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat ya. Bisa putih kuning, bisa kuning ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah modenya. Anda mau ubah mode lagi ya, Anda matikan lagi saklar lampunya 1-2 detik, nyalakan lagi ya, seperti itu. Bohlam ini ada memorinya di dalam ya, jadi harus discharge secara maksimal, baru dia bisa ganti mode. Kalau discharge-nya belum maksimal, tidak bisa ganti mode ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Habis ini akan kita kalibrasi dulu sebelum kita bungkus ya. Jadi makanya selalu buat Anda yang beli, Pak, saya tolong dong minta foto mobilnya dari depan. Tujuannya untuk apa? Saya mau lihat bentuk reflektornya. Saya itu nyimpenin reflektor, bro. Ya, reflektor gini tuh saya simpenin buat mobil-mobil apa gitu ya. Nah, ini proyektor juga ya. Saya simpenin. Kenapa? Karena kalau Anda beli ya, sebelum dikirim itu kita kalibrasi dulu. Ya, kita kalibrasi dulu gitu ya. Makanya kenapa saya minta foto depan mobilnya. Itu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Ya, ada tujuannya adalah untuk memapas ini berapa banyaknya, karena ada hubungan dengan garis cut off, ada garis reflektornya ya, seperti itu. Ya, bukannya saya mau tahu mobil Anda. Enggak, sebenarnya saya mau tahu oh ya reflektornya itu. Karena kalau Anda nyebutin tahun ya, kadang-kadang suka ambigu kan, kalau mobil tahun Avanza 2013 sama 2012 sama nggak ya? Atau dia udah ganti yang facelift lagi, kan kita bingung. Tapi kalau Anda foto kan, oh iya gua udah tahu tuh mobilnya itu ya. Seperti itu. Seperti Anda bilang Hilux, mobil saya Hilux, Pak. Hilux ada 2 loh, baru apa lama. Daripada kita nanya tahunnya ribet, kita nggak tahu, mendingan Anda kasih foto mobilnya langsung kan kita tahu ya, seperti itu. Oke, ini reviewnya untuk Avanza ya, Avanza 2005-2006. Terima kasih Bapak sudah order ya. Kalau yang belum order, ditunggu ordernya. Pemasangan tinggal PNP ya. Barang sampai, kalau nggak ngerti ya WhatsApp saya lah, 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, lanjut reviewnya. Ini untuk Kijang Innova 2005-2006 ya. 2005-2006, jadi Kijang Innova first generation ya. Dia memang H4. Fog lampnya ada beda di fog lampnya kan masih model kotak pakai HB4 ya. Kita review secara cepat saja ya. HB4 ini fog lampnya menggunakan 3000K ya, 3000 Kelvin. Jadi
ini di order sangat-sangat kalau hujan kabut pasti tembus ya. Jadi ini H4-nya ya, saya cepat saja karena ini juga diulang sama seperti tadi sebelumnya yang pagi untuk Avanza ya. Jadi ini H4 syarat bolam bagus ya, 1 watt dan luxnya gede, 30 watt, levelnya 3500 lux. Sudah wattnya gede, luxnya gede, harus stabil. Ketiga, adjustable terpenuhi ya, bisa diputar, adjustable arah jam 11, jam 12 bisa. Keempat, serviceable, bolam ini memang nggak bisa diservis, rusak, buang. Kelima, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu besar. Tapi karena dia syarat ketiga bisa di adjustable, jadi kita bisa menggeser bayangan gelapnya ya, seperti itu. Kelima, tidak storing ya, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio, saya jamin. Kebanyakan mobil Kijang Innova kan diesel ya, diesel juga, tapi juga ada yang bensin. Nah kalau diesel nggak perlu khawatir juga, ini kabelnya sudah dirajut ya, driverless, jadi tinggal colok, tidak perlu takut getaran segala macam, tahan tarik ya. Saya mengingatkan untuk yang memasang Innova, jangan lupa ya, aki digeser dulu, sebelah depan supir, rumah filter udara juga dilepas dulu, bautnya ada 2 pakai kunci 12, digeser dulu. Jangan sistem rogoh-rogoh ya, jangan sistem rogoh-rogoh karena sempit tempatnya. Lebih baik aki dimundurin dulu posisi akinya ya. Terus yang sebelah depan supir itu filter udara digeser dulu ya, lebih baik seperti itu dibandingkan sempit tempatnya. Keenam, tidak storing, saya jamin tidak storing. Ketujuh, soal pendinginan sangat bagus ya, pendinginan sangat bagus, saya udah ngomong. Jangan lupa kalau masang ininya dulu, habis ininya dipasang, pasang karetnya, itunya sudah dipasang, pasang klipnya, terus pasang karet. Karet tidak perlu dibobok ya, karetnya original ya. Ini pendinginan bagus sekali, kenapa saya bilang, karena heatsinknya besar ya, makin besar makin bagus, jadi siripnya masih kelihatan, jadi angin kipas muter bisa keluar ya. Kalau terhalang oleh karet, anginnya buntu, jadi sama dengan Anda nggak pakai kipas angin ya, nggak pakai kipas angin, led tersebut rusak ya, seperti itu. Selesai habis ini barang kita kalibrasi, kita setting ya, ada yang kita cut off-nya, ada yang kita buang, ada yang kita papas. Ya, satu bohlam ini mempunyai satu buah siklus ya. Siklusnya sendiri adalah dia pertama kali nyala adalah warna putih, nyala yang kedua adalah warna putih kuning. Jadi putih, putih kuning, kuning. Siklusnya seperti itu, putih, putih kuning, kuning. Yang bohlam sebelahnya juga sama ya, putih, putih kuning, kuning ya. Bagaimana cara mengubah warna? Anda dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Jadi pertama kali nyala warna putih, Anda matikan 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan 1-2 detik, dia akan berubah menjadi warna kuning. Jadi putih, matikan, nyalakan, putih kuning. Matikan, nyalakan, warna kuning tadi ya. Nih saya ulang. Nyala, warna putih, matikan, putih kuning. Matikan, nyalakan lagi, kuning ya. Jadi siklusnya adalah putih, putih kuning, kuning. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya ya. Lampu dekatnya pada saat lampu jauh tetap warna putih ya. Pada saat warna putih kuning ada lampu jauh tetap warna putih. Pada saat warna kuning ada lampu jauh tetap warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat, lampu jauh tetap warna putih ya. Itu sudah sesuai prosedur, sudah oke. Jika suatu saat terjadi error ini maksudnya adalah lampu yang sebelah, jadi Anda nyalakan lampu dua-duanya warna putih. Suatu saat Anda mau ganti warna, Anda matikan saklar lampu, Anda nyalakan lagi. Yang sebelah misalnya sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang sebelahnya belum berubah warna. Apa yang Anda lakukan? Jika yang Anda lakukan adalah Anda mematikan lagi terus menyalakannya lagi, tidak bakal ketemu warnanya karena masing-masing mempunyai satu buah siklus. Jadi kalau yang ini warna putih, ini warna putih. Anda matikan, Anda nyalakan. Misalnya yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning. Yang ini masih warna putih. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Yang ini dari putih akan ke putih kuning. Jadi akan ketinggalan siklusnya. Jadi tidak bakal sama.
Nah, kalau terjadi error seperti itu, langkah yang benar adalah Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit, nyalakan lagi. Dia akan normal. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi error, jangan dimatikan, nyalakan, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, karena tidak bakal ketemu warnanya. Karena masing-masing bola mempunyai siklus. Nah, supaya Anda untuk menghindari error itu, makanya kalau Anda mau mengganti warna, Anda matikan dulu 1-2 detik, baru nyalakan kembali supaya memorinya hilang, ya, discharge. Karena di dalam ada komponen kapasitor dan ada komponen induktor, jadi harus discharge sampai maksimum baru dia bisa berubah warna. Kalau belum discharge secara maksimum, dia tidak akan berubah warna, ya. Discharge ini kita umpamakan begini. Misalnya ada TV, ya, ada TV, ada colokan listriknya kan ke tembok, ya. TV itu nyala. Ini ada colokan ke tembok. TV itu nyala. Nah, Anda cabut colokannya, kalau Anda tunggu 1-2 detik, TV itu akan mati. Bener nggak? Nah, kita colokin TV itu nyala nih ya. Anda tarik itu colokannya, terus Anda tancepin lagi. Kadang-kadang TV itu belum sampai mati, tapi sudah nyala lagi. Bener nggak? Jadi kalau Anda cabut, colok lagi. Cepet. Jadi TV itu belum mati. Padahal colokannya udah kita cabut, tapi cabut sebentar, colok lagi. Jadi setrumnya naik lagi. Jadi layar itu belum sempat mati, tapi udah kita colok lagi. Nah, sama terjadi seperti LED itu. Makanya Anda waktu mematikan saklar lampunya harus ada jeda 1-2 detik supaya semua arus listriknya habis, discharge, gitu ya. Sama seperti cerita TV tadi, kalau Anda cabut TV, dia akan mati. Tapi kalau Anda cabut, Anda colok lagi, layar tersebut belum mati, Anda udah kasih setrum lagi, jadi masih ada sisa setrum di dalam, makanya dia tidak bisa berubah warna, ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point, ya. Buat Anda yang, oh apa berarti jelek dong LED-nya seperti itu? Bukan jelek bro, Anda harus ada cara pakai, ya. Karena ini bohlam 3 warna, bisa berubah warna, bukan bohlam 1 warna, ya. Cara pakainya benar, tentu akan aman, gitu ya. Kalau Anda cara pakainya nggak bisa benar, ya ada error seperti itu, nggak masalah. Anda bisa reset, shutdown, ya, seperti itu. Sama dengan high beamnya Anda main tidak boleh kasar. High beam kasar, driver akan membaca error, jadi dia akan shutdown. Kalau sudah mati, Anda matikan lampunya, tunggu beberapa saat, nyalakan lagi, dia akan normal, ya, seperti itu. Begitu cara pakainya, supaya aman, supaya enak, ya, seperti itu. Jadi bukannya berarti bohlam ini jelek, bukan. Ini bohlam high quality bro, ya. Bukan barang abal-abal, tapi memang harus ada cara pakai. Common ground, common positif harus bisa, ya. Sampai saat ini saya jual, belum pernah sih ada yang komplain bahwa lampu indikator high beamnya nggak nyala. So far so good, karena ini ada hubungan dengan common ground, common positif, ya. Common ground, common positif bisa. LED lain, common ground, common positif juga bisa, tapi ada yang indikatornya tidak nyala karena dia sistem bypass drivernya, ya. Karena di dalam ada dioda bridge, sistem bypass. Tapi kalau yang bukan sistem bypass, lampu indikator bisa nyala, ya. Tapi juga kadang-kadang tergantung mobil juga sih, karena di Indonesia aneh ya, ada common ground, ada common positif, beda-beda, ya. Apa itu common ground, common positif? Jadi seperti saya mencoba LED ini kita taruh positif di sini bisa nyala, sedangkan ini kita taruh negatif di sini bisa nyala, ya. Jadi bolak-balik bisa. Nah, itu ada komponen dioda bridge di dalam, ya. Ada yang sistem bypass, ada yang tidak, ya, seperti itu. Jadi kalau yang indikatornya bisa nyala, ya bagus. Intinya seperti itu LED-nya, ya. Jadi ini untuk headlampnya, untuk Kijang Innova first generation, ya. 3 warna, hujan, kabut, tembus. Jadi putihnya bisa 3000, putihnya 6000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin, kuningnya 3000 Kelvin, ya. 30 watt, 3500 lux maksimum. Jadi ini merupakan bohlam 3 warna yang paling terang saat ini, ya. Cara pakai saya tadi sudah bilang, kalau macet lebih baik matikan, ya. Anda mau mengubah warna dengan mematikan, menyalakan saklar lampu kembali, tunggulah jeda 1-2 detik, ya, seperti itu. Cukup. Nah, ini untuk fog lampnya. Fog lamp Kijang Innova pertama adalah menggunakan HB4 9006, ya. Nah, ini di order versi warna kuning, ya. Jadi ini kelihatannya mobilnya adalah untuk hujan atau kabut, menembus hujan atau menembus kabut, ya.
sangat-sangat tembus, padahal di headlampnya sudah 3 warna, fog lampnya di order warna kuning ya, kuning pekat satu warna ya. Ini levelnya 22 watt, kira-kira 2800 atau 2900 lux, lumayan juga bro ya. Saya menjual ini hanya sebagai pelengkap ya, pelengkap aja karena ada yang nyari, nah kita ikut menyediakan ya, seperti itu. Memang ini kabelnya belum dirajut oleh nilon, kalau ini sudah dirajut oleh nilon. Saya juga sedang menemukan yang merequest ke pabrik, maksudnya Pak tolong dong kabel ininya dirajut oleh nilon. Nah selalu kita ditanya kuantitinya berapa Anda mau beli. Nah karena ini hanya sebagai pelengkap, jadi saya juga tidak menyetok banyak-banyak, jadi hanya sedikit stoknya, jadi juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau yang model-model begini kita bisa request karena kita order ribuan ya, kita order ribuan, makanya saya request kabel tolong dong dirajut oleh nilon segala macem ya, driverless ya. Kenapa banyak LED yang saya jual lebih ke arah driverless? Karena supaya masangnya gampang, tinggal colok ya, tinggal colok, jadi Anda nggak usah ribet-ribet mengikat. Makanya Anda lihat deh LED GL itu semua, JL itu artinya juragan lampu ya. Jadi Anda bertanya ini mereknya apa? Ini mereknya juragan lampu 3, JL3 ya. Nah, kalau ini JL yellow, boleh ngomong. JL itu artinya juragan lampu ya. JL yellow, kuning. Nah, saya menyediakan LED ini hanya sebagai pelengkap. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak, kita juga nggak bisa request banyak macam-macam ke pabrik seperti kabel ini dirajut oleh nilon. Sebenarnya pabrik sih menyanggupi, gampang sekali buat dia karena memang dia ada stoknya kok. Cuman ya dia minta kuantitinya. Nah, sedangkan saya tidak menjual secara keras. Maksudnya bukan menjual secara, karena ini sebagai, kalau di restoran ngomongnya side dish ya, bukan apa makanan favoritnya gitu loh. Karena memang jarang juga ya orang mengorder warna kuning, kecuali memang buat orang yang buat nembus kabut atau hujan bener-beneran ya. Warna kuning ya, warna kuning, jadi tidak bisa berubah warna, satu warna kuning saja, bukan warna putih tapi warna kuning ya. Oke, cukup ini review untuk Innova generasi pertama 2005-2006. Headlampnya menggunakan JL3 ya. Kalau yang bertanya mereknya, itu adalah merek dari juragan lampu. 3 artinya 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. Ini bola merupakan yang paling terang bro, paling terang ya, 3 warna. Nah ini boleh dibilang JL yellow, juragan lampu yellow, jadi warnanya kuning saja. Untuk fog lamp HB4 ya, headlamp H4. Untuk kijang Innova pertama ya, HB4 pemasangan tinggal PNP ya, soket ini tinggal colok, kalau nggak nyala begini ya dibalik ya. Intinya barang sebelum dikirim kita kalibrasi ya, kita setting, jadi barang sampai tinggal pasang. Nggak ngerti pasang silakan WhatsApp saya 0898-269-3838, akan kita pandu ya sampai bisa, seperti itu, gratis ya. Nah apa yang dikalibrasi nanti akan kita papas ininya ya, akan kita papas supaya mendapat horizontal semaksimum mungkin dan cut off-nya sebagus mungkin. Kita hanya mengkonversi dari halogen ke LED, jadi saya hanya bisa memaksimalkan ya supaya cut off-nya semaksimal mungkin ya, intinya seperti itu. Nah buat Anda yang perfeksionis, ada kan orang perfeksionis tidak boleh ada cacat sama sekali, lebih baik Anda beli halogen aja, karena memang itu reflektor didesain buat halogen bukan buat LED. Makanya kenapa saya membuat syarat bolam bagus. Nah ini udah bisa di adjustable, jadi misalnya kalau Anda merasa cut off-nya kurang atau bagaimana, ini bisa diputar bro ya, untuk menentukan arah cut off ya. Cut off-nya kan JDM udah pasti kalau halogen ya. Kalau soal tinggi rendahnya ini nanti kita yang menggerus ya, karena kalau maju mundurnya saya tidak mengizinkan Anda untuk menyeting, karena nggak sembarangan orang bisa. Saya sendiri pun masih tahap belajar ya, seperti itu. Maju mundurnya kenapa? Karena headlamp H4 itu reflektornya mempunyai 2 fokus, satu fokus untuk lampu dekat, satu untuk lampu jauh. Kadang-kadang kita setting di lampu dekatnya bagus, lampu jauhnya jelek. Kita setting mainnya di lampu jauhnya bagus, lampu dekatnya kurang bagus ya. Jadi kita harus mencari jalan tengah ya, jalan tengah seperti itu ya. Cukup ini juga soal pendinginan ya, heatsinknya bagus, gede, makin lebar ya, makin gede, makin lebar, makin bagus. Karena ini juga teknologinya double cooper ya, double cooper bukan single loh. Osram single cooper, Philips Ultinon single cooper, ini double ya. Teknologinya sudah menggunakan double cooper PCB, jadi ada batang tembaga di tengah ya, ada batang tembaga. Jadi untuk
saat ini adalah pendinginan yang terbaik adalah menggunakan Cooper ya, ada batang di tengahnya ya. Nanti mungkin di kemudian hari, mungkin di 2025 mungkin pendinginan LED-nya menggunakan cairan, mungkin ada ya kan kita kan nggak tahu. Tapi teknologi sekarang adalah double Cooper ya, single Cooper udah lewat, double Cooper ya, sama dengan istilah single heat pipe dan dual heat pipe ya. Oke, terima kasih untuk Innova 2005 ya, generasi pertama. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ini review lagi buat Toyota Fortuner ya, Fortuner VNT. Kita ambilin dulu proyektornya ya. Jadi kita review sekalian supaya buat Anda paham ya. Selalu saya ulang-ulang ya. Jadi bukannya diulang, tapi ini supaya paham. Ya, sekalian kita mereview juga untuk Toyota Fortuner. Fortuner VNT kan menggunakan proyektor ya. Level wattnya dia memang cuman di 30 watt, 3100 lux ya. Di luaran banyak memang bohlam yang wattnya lebih gede, saya akui banyak, yang lebih terang juga banyak. Tapi faktor terang ya, paling terang bukan menentukan. Bohlam tidak terang, jadi maksudnya wattnya lebih kecil, tapi mempunyai faktor bagus yang lain lebih menutupi. Intinya seperti itu, gitu ya. Jadi bukan hanya satu faktor saja watt dan lux, tapi ada faktor lain. Contohnya misalnya kalau storing juga buat apa? Susah kan buat dengar radio. Ya, nggak bisa disetting juga percuma. Ya, jadi intinya adalah bohlam ini ya buat proyektor ya tipe sorotan samping ya. Jangan lupa pemasangan ya. Kenapa ini masang lebih mudah, simple ya? Karena ini bapaknya sudah pernah beli, katanya LED 200 ribuan tidak terang. Nah, ini LED apa lebih bagus dengan dia punya? Ya saya sih bilang mestinya lebih bagus ya. Level bagusnya tiap orang berbeda-beda karena nggak ada barang yang paling bagus menurut saya. Semua barang bagus, tidak ada yang paling bagus. Tapi cocok atau tidak ke mobilnya, ke reflektornya, ke rumah lampunya, cocok atau tidak itu lebih penting daripada Anda beli yang bagus. Karena barang bagus belum tentu cocok bisa dipasang ke sini gitu loh. Nah, salah satunya contohnya ya, bohlam ini belakangnya ini ada garis patokan. Jadi garis patokan ini harus vertikal. Selalu saya ngomong harus vertikal. Anda mau pasang horizontal pun bisa. Anda mau pasang horizontal bisa, cuma outputnya nggak bakal bagus. Anda mau pasang begini juga bisa, cuma nggak bakal bagus. Karena kalau udah dipasang di dalam headlamp, Anda nggak bisa ngintip di dalam posisi LED-nya bagaimana. Saya selalu ngomong harus vertikal. Nah, vertikal itu dilihat dari mana? Kalau dari depan kan nggak bisa dilihat, buntu ini. Nggak mungkin Anda mau keker bagaimanapun nggak bakal bisa ya, karena buntu, nggak kelihatan. Nah, mau nggak mau kita harus punya garis panduan di belakang, harus vertikal lurus ya, harus vertikal. Nah, vertikalnya ini tentu mobilnya yang vertikal, jadi harus parkir di tempat yang datar ya, jangan miring sebelah atau miring-miring, pokoknya harus vertikal ya. Ininya harus vertikal, tegak lurus ke bawah, ke bumi ya. Kalau Anda ada water pass ya lebih bagus, cuman sih terlalu ekstrim kalau Anda pakai water pass ukurnya. Yang penting adalah Anda tahu ini lurus ke bawah, vertikal ya, tegak lurus terhadap ini nih ya, tegak lurus sejajar gitu ngomongnya ya. Nah, banyak LED yang tidak ada patokannya, ribet buat orang-orang awam ya, buat orang-orang awam ribet. Karena kenapa? LED ini kenapa sudah ada garis patokannya ya, dia bikin sengaja gitu loh, bukannya asal-asalan. Karena garisnya vertikalnya ini ya, ini kan vertikal nih ya, ini vertikal, itu vertikalnya ini sejajar ya. Kalau ininya horizontal nih, begini horizontal ya, ini horizontal. Jadi ini itu sejajar garis ini ya, dibikin sengaja, bukannya apa mengada-ngada gitu ya, ada tujuannya. Jadi ada tujuannya itu ya untuk ini, karena ini kan di dalam headlamp nggak kelihatan dari depan ya, makanya Anda harus mengintip dari belakang, harus vertikal ya. Nah, kita demoin dulu deh ya.
Kalau soal vertikal dan horizontal nih, buat Anda kalau yang mau masang horizontal ya terserah Anda. Cuma saya sih rekomendasi vertikal ya. Karena penting sekali LED ini harus vertikal ya, seperti itu. Dan LED ini masih bagus juga, bisa ditarik mundur. Kita tarik mundur. Nah, Anda lihat. Ya, Anda tarik mundur, dianya melebar ya, tapi memang melebarnya nggak di layar nggak terlalu gede, tapi kalau di mobil bisa kelihatan lebih gede. Nah, soal tarik mundur ini Anda praktek sendiri deh, coba sendiri. Saya cuma mendeskripsikan bagaimana caranya tarik mundur maju ya, Anda nanti praktek sendiri di mobil. Karena Anda yang tahu, Anda yang pakai mobilnya, Anda yang pengennya bagaimana gitu ya. Tuh. Nah, ini kalau diputar-putar bisa bergerak. Nah, yang bergeraknya ini kita mau dia bikin ininya lebih gede, ya ininya tarik mundur. Nah, ya seperti itu. Ya, memang karakternya proyektor adalah begini, dia melebar ya, ada garis cut off. Cut off-nya ini keluar, Bro. Ini cut off nih. Ya, cut off. Ya, ini garis cut off. Pakai proyektor memang spread melebar. Jadi spread itu jadi ya begini, melebar gitu ya. Ada cut off-nya dan dia merata. Ya, kalau mau tebel sebenarnya bukan pakai proyektor, ya. Tapi nggak ada cara lain untuk VNT turbo, ya. Kalau mau ya beli LED ini, sudah pasti lebih terang kalau dibandingkan halogen standar, ya. Halogen standar paling juga cuma 900 luxnya, sedangkan ini bisa mencapai 3100. Ya. Nah, pertanyaannya lagi kalau VS HID 1800 lux. Ya, HID 1800 lux. Sedangkan ini bisa mencapai 3100 lux, jadi terangan ini. Nah, memang ini udah terang, tapi ada faktor lain yang penting, adalah harus bisa adjustable. Adjustable tadi itu adalah ya ini bisa diputar, tadi saya udah bilang, ya. Ini bisa diputar 360 derajat. Anda bisa pasang ininya begini, Anda bisa tarik, ini putar begini. Bisa 360 derajat. Maju dan mundur. Ini penting, Bro, maju mundur ya, saya udah ngomong. Ya. Bisa agak dorong maju, bisa ditarik mundur. Oh, takut lepas, Bro, nggak perlu takut. Memang dia didesain bisa buat adjustable. Ya, penting, Bro, kalau buat proyektor itu harus bisa adjustable. Kalau nggak adjustable, fix fokus merugikan Anda intinya. Anda sebagai pemakai LED merugikan Anda. Itu ya. Jadi adjustable penting. Syarat ketiga tuh. Syarat keempat, serviceable terpenuhi. Bayangan gelap ya. Bayangan gelap di proyektor ini penting karena dia tipe sorotan samping. Ya, tipe sorotan samping. Jadi bagian yang paling penting itu untuk reflektor itu bagian paling atas nih. Mangkok ini paling penting bagian atas. Sedangkan LED tadi dipasang vertikal. Kalau dipasang vertikal artinya LED ini kan begini masuknya, ya. Nah, jadi bayangan gelap itu harus kecil. Jadi sinar yang ke atas ini tidak boleh gelap, ya. Kalau yang ke bawah nggak penting karena saya udah arsir ini. Atas ini penting, ya. Reflektor bagian atas ini bagian paling penting nih, yang saya arsir ini nih. Karena ini kalau rusak itu bagian atas kalau meleleh, overheat, ya. Seperti Anda pakai HID misalnya meleleh, itu bagian atas. Nah, bagian atas ini paling penting. Karena untuk sebagai pemantul cahaya supaya output padatnya di tengah, ya. Kalau kromannya sudah rusak, proyektor Anda tentu nggak bakal bisa padat di tengah, bolong biasanya. Nanti di jalan outputnya ada coakan, ada bulat telur, ada lingkaran atau ada garis, ya. Itu karena bolnya udah kena. Nah, makanya soal bayangan gelap juga penting gitu ya. Jadi bukan cuma satu faktor kita ngomong wattnya harus gede doang. Banyak orang bilang, Pak, saya mau bolam yang paling gede wattnya, yang paling bagus. Ya, sebenarnya ada faktor lain. Nah, soal bayangan gelap, kita lihat bayangan gelap. Ya, bayangan gelap ini kecil, Bro, bahkan tidak ada tuh. Ya, nah, bayangan gelapnya nggak ada, kecil dan tidak gelap. Itu yang bagus, syarat bolam bagusnya ya. Jadi bayangan gelap kecil dan tidak terlalu besar itu penting. Ya. Soal pendinginan juga penting karena Fortuner VNT ya sebelah kiri akan lebih sering terkena panas dibandingkan sebelah kanan. Karena sebelah kanan ada tabung reservoir radiator, sebelah kiri tidak ada. Jadi kipasnya itu akan lebih memanasin LED sebelah kiri. LED sebelah kiri kalau dia ngedrop, kenapa dia ngedrop gara-gara panas akan lebih redup sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan. Kalau bisa bikinkan sekat, ya. Sekat sama seperti botol radiator itu. Tujuannya supaya kenapa? Supaya sebelah kiri tidak menerima panas berlebih dibandingkan sebelah kanan.
sebelah kanan akan lebih dingin dari sebelah kiri. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya sendiri sudah mencoba pakai thermal cam ya. Kemarin ada Fortuner pasang ke sini, saya pakai thermal cam. Bener, dinyalakan 5 menit, LED sebelah kiri lebih panas 7 derajat dibandingkan LED sebelah kanan. Gitu ya. Karena ya, ini LED headlampnya Fortuner itu yang VNT, si LED-nya itu kan proyektornya posisi dekat. Di sini mesin, di sini kipas radiator, bro. Ya, nah kipas radiator, nah di sebelah sini ada tabung reservoir radiator. Jadi kipas ini muter akan terhalang ke ini tabung itu. Sedangkan kalau yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri tidak ada penghalang, jadi ini akan lebih terkena panas. Kalau bisa bikinkan sekat ya, nggak bikin juga nggak apa-apa, tapi saya sarankan bikinkan sekat karena LED ini tidak ngedrop. Tapi kalau buat Anda yang bukan pakai LED ini, LED yang gampang ngedrop gara-gara panas, yang pasti LED itu akan meredup sebelah dibandingin sebelahnya. Sebelahnya akan lebih terang, sebelahnya akan lebih redup. Ya, kalau LED itu ngedrop. Tapi LED ini tidak ngedrop, saya jamin, jadi tidak perlu khawatir. Ya, tidak storing juga terhadap radio mobil Anda soal pendinginan. Kipasnya lumayan kenceng, ini ada heatsinknya ya. Cukuplah, istilahnya so far so good ya. Pemasangan juga tinggal colok ya, colok begini atau colok begini, nggak usah komplain dulu, Pak LED yang saya beli kok di Bapak jelek amat nggak nyala, atau langsung komplain di gara-gara Anda belinya di Tokopedia atau Anda belinya di Bukalapak, langsung dia komplain pengembalian barang katanya. Padahal gara-gara salah pemasangan sendiri atau tidak mengikuti panduan ya, dia langsung komplain ya. Padahal LED-nya nyala ya, nyala, tinggal colok dia terbalik tidak nyala. Jadi intinya ingat ya, kalau colok begini nggak nyala ya dibalik, bro. Seperti itu. Barang sebelum dikirim sudah kita cek ya, tidak mungkin rusak, tidak mungkin tidak nyala kecuali salah colok. Intinya itu aja ya. Oke, ini reviewnya untuk Fortuner VNT ya. Jadi saya ulang, syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Levelnya dia memang cuma di 30 watt. 3100 lux, lebih terang 3 kali dari halogen ya. Kedua, stabil, iya stabil saya jamin. Ketiga, adjustable, tadi saya sudah buktikan soal adjustable-nya bisa diputar maju mundur. Keempat, serviceable, iya terpenuhi chipnya ya. Kelima, bayangan gelap kecil, iya terpenuhi, bayangan gelapnya kecil, sama sekali tidak ada bayangan gelap dan tidak gelap. Keenam, tidak storing, saya jamin tidak storing. Ketujuh, soal pendinginan so far so good ya. Memang ciri khas pakai proyektor adalah dia lebar output tipis. Makanya kenapa mobil-mobil yang belum menggunakan proyektor, Pak saya mau beli proyektor, saya lebih banyak rekomenkan Anda langsung beli LED dibandingkan Anda pakai proyektor atau Anda beli HID atau Anda beli LED. Kenapa? Karena kalau pakai proyektor itu output tipis ya. Banyak juga yang berprasangka bahwa menggunakan proyektor itu bisa lebih terang. Sebenarnya tidak. Proyektor itu ya, ciri-ciri proyektor itu membuat output lebih lebar. Itu betul. Nah, gara-gara lebar jadi outputnya tipis. Yang napak di jalan itu tidak padat, tipis karena terlalu lebar. Kalau soal cut off pakai proyektor rapi, saya jamin. Saya ngomong apa adanya, to the point. Ada cut off, ada sorotannya rata, lebar, iya. Tapi kalau mau terang, proyektor belum tentu, ya. Anda lebih baik pakai reflektor, pakai lampu LED atau pakai lampu HID lebih tebal. Nah, ada orang bilang gini, wah Pak silau. Iya, betul silau. Kalau Anda beli LED-nya yang nggak bener, nggak dikalibrasi, beli yang abal-abal, fokusnya ngaco. Barang sebelum dikirim nanti kita akan ukur pakai sigmat. Makanya di sini ada sigmat, ya. Selalu saya standby. Kita akan ukur ketinggian ininya berapa, ya. Kenapa kita harus mengukur? Karena namanya buatan massa. Bukan buatan massa, maksudnya buatan produksi massal. Jadi maksudnya diproduksinya bukan cuma 1-2 biji. Mau nggak mau pasti quality controlnya kurang. Nah, itulah fungsinya saya si Jungki ini, tukang quality control. Barang sebelum dikirim kita akan quality control. Ya, misalnya kalau kurang akan kita papas, bro. Ya, akan kita gerinda supaya dia bisa lebih maju lagi, misalnya seperti itu. Ya. Jadi barang yang sudah kita review atau kita tidak masukkan ke YouTube tetap akan kita kalibrasi, karena Anda beli di saya harga sudah termasuk semua itu. Ya.
Barang sampai Anda nggak bisa pasang, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Gratis kok ya, tinggal tanya apa yang nggak jelas Anda tinggal tanya ya. Anda juga bisa beli melalui Bukalapak ya, Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting oleh reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu itu reseller saya, atau Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola ya. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT bisa ya. Oke, cukup reviewnya. Jadi ini untuk Fortuner VNT Turbo ya, Fortuner 2015. Kalau Fortuner sebelumnya juga H11 tapi beda proyektor. Yang sebelumnya lagi yang generasi pertama adalah tipenya HB4 reflektor ya. Jadi ini untuk Fortuner, kita semua punya untuk tipe semua Fortuner ya. Memang pakai proyektor, saya ngomong apa adanya, outputnya tipis ya. Tapi ini LED kalau kita ngomong ya, dibandingkan halogen ini terangnya sudah 3 kali dari halogen. Jadi mestinya lebih terang. Tapi kalau masih kurang terang ya Anda tambahkan fog lampnya ya. Fog lampnya saya rekomendasi pakai bolam LED JL3 3 warna ya, bisa putih, bisa kuning, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning ya. Bisa 3 warna, 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin ya. Sudah double Cooper juga 30 watt, HB4 tipenya ya. Jadi ini untuk headlamp. Kalau merasa kurang terang ya Anda beli fog lampnya ya. Karena pakai proyektor bukan membuat tambah terang sebenarnya, tapi proyektor itu supaya outputnya rata dan lebih lebar, intinya itu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa orang yang belum proyektor dipasangin proyektor supaya terang. Enggak. Kalau mengubah penampilan lebih cakep, iya. Cut off rapi, iya. Output lebar, iya. Tapi kalau mau terang pakai proyektor belum tentu. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point ya. Karena saya sendiri punya motor, punya mobil juga saya pakein proyektor. Karakternya berbeda ya. Kalau pakai proyektor lebar, cut off rapi, tapi outputnya nggak padat. Nggak padat ya. Kita butuh padat di jalan ya. Kita butuh padat di jalan, bukan kita butuh lebar ya. Memang pakai proyektor output lebar. Anda jalan di jalanan Sudirman 3-4 jalur itu kiri kanan, cut off-nya kelihatan, mobil Anda seperti nyerokin jalan gitu ya lampunya. Tapi tipis. Kadang-kadang kena lampu jalan sedikit sudah hilang. Ya. Tapi kalau Anda pakai reflektor ya, reflektor pakai LED langsung tanpa proyektor. Proyektor itu adalah yang pakai lensa seperti ini. Itu tipis outputnya ya. Tipis. To the point, saya ngomong apa adanya. Oh ya, satu hal lagi ditanya, Pak, tembus hujan nggak? LED ini 5500 Kelvin tembus hujan ya. Tembus hujan. Jadi Anda nggak perlu takut ini tembus hujan. Nah, tapi memang semua tergantung kembali lagi ke mata Anda dan ke kaca film mobil Anda ya. Mata kita juga harus sehat, bro. Makanya jangan lupa jaga gula darah ya. Cek kalau memang sudah agak berumur, cek apakah ada katarak atau belum ya. Kalau masih sedikit bisa ditetes obat, itu bisa hilang. Cek tekanan bola mata ya, glukoma atau tidak, karena semua itu merusak saraf mata ya. Kaca film juga jangan terlalu tebal, 20% lah cukup ya, jangan sampai 60% bro ya. Dan jangan lupa karet wiper juga harus, kalau udah berumur ya diganti ya, supaya nyikatnya bersih ya. Jamur kaca juga penting, sering-sering bersihin ya. Sebenarnya bukan jamur kaca, itu adalah hasil oksidasi pembakaran ya, dari sulfur, dari polusi udara lah intinya yang nempel di kaca. Makanya kalau ada air dia tidak mau turun, dia nempel, dia lengket, glare ya. Jadi menyebabkan Anda nggak kelihatan jalan malam. Oke, cukup untuk VNT Turbo ya, H11 30 watt 5500 Kelvin 3100 lux maksimum. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini kita mau mereview lagi ya untuk Toyota Yaris bakpao apa lele ya namanya ya. Jadi Yaris ini menggunakan proyektor, tapi proyektornya halogen jauh dekat ya, jauh dekat. Jadi bisa jauh, bisa dekat di dalam satu proyektor. Jadi sama yang seperti dipakai di Toyota Vios, sama seperti dipakai di Mobilio RS, Brio RS ya. Brio RS, Pajero Exit yang baru dengan Pajero Exit dengan Fortuner tapi yang bukan VRZ ya, yang versi G. Nah, itu menggunakan bolamnya HIR 2 ya, halogen. Nah, HIR 2 halogen tersebut
jarang memang orang yang jual ya, jarang orang yang jual dan jarang orang juga pedagang yang ngerti, jarang juga yang punya mobil juga nggak mengerti, taunya beli ya. Tipenya adalah HIR 2 9012 ya. Tipenya HIR 2 9012. Banyak yang ngakalin ya, pedagang banyak yang ngakalin pakai HB3, pakai HB4, pakai 9005 atau 9006. Sebenarnya salah ya. Anda kalau punya mobil itu ya belilah bohlam itu, namanya HIR 2. Nah, saya punya, Juragan Lampu punya ya HIR 2 tersebut, buat proyektor tersebut. Ciri-cirinya HIR 2 adalah kakinya berbeda sebenarnya dengan HB3 atau HB4. Kalau ada pedagang yang bilang bisa kok main di papas-papas aja, ya segala sesuatu kalau diakalin ya bisa aja, cuman hasilnya bagus atau tidak kan belum tentu, seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda mau dibohongi dan Anda nggak mengerti, nggak paham, main beli-beli aja ya. Karena selalu orang yang datang ke saya biasanya dia sudah beli LED, dia kecewa, dia sudah beli LED bukan dikasih HIR 2, soketnya nggak sama, ini itu, kebanyakan curhat dulu ya. Jarang yang beli di Juragan Lampu istilahnya langsung ya. Kebanyakan mereka sudah beli kecewa baru tanya panjang lebar ke saya ya. Nah, saya jamin ini adalah HIR 2 asli ya. HIR 2 asli, tapi sayang dibelinya yang versi 3 warna. Sebenarnya mobil tersebut bagus pakai HIR 2 Kri, karena Kri itu heavy duty ya. Kalau pakai yang chip CSP kalau menurut saya kurang heavy duty ya. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya intinya feeling saya kalau mau heavy duty itu maksudnya artinya bisa diajak kerja berat pakai Kri ya. Dan dia ada tutup headlampnya, perhatikan ya, jangan sampai LED chip CSP itu adalah overheat ya. Kalau Kri memang bisa diajak kerja berat ya, chipnya bisa diajak kerja berat karena temperatur suhu kerjanya bisa tinggi gitu ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting orderannya sudah masuk dan kita akan mereview ya. Jadi ini bohlam HIR 2 ya, bisa dibeli untuk mobil Toyota Yaris, Toyota Vios, Pajero Exit, Fortuner ya, Fortuner yang tipe G mungkin namanya ya, yang pasti bukan VRZ, Mobilio RS, Brio RS ya. Yang intinya adalah ciri-ciri proyektor bawaan pabriknya masih halogen tapi bisa jauh dekat. Nah, ini bohlamnya tipe HIR 2 ya, 3 warna, chip dempet dan center chip. Kita lanjut ya, tadi barusan ada tamu. Jadi sampai mana tadi? Jadi ini bohlam LED HIR 2 3 warna ya. 3 warna, chipnya asli chip dempet dan center chip. Apa itu center chip? Jadi chip kuningnya adalah chip putihnya di tengah, kuningnya adalah di pinggir. Jadi center chip kita menyebutnya ya. Kuningnya nebeng, jadi dia utamakan warna putihnya ya. Sama bolak-balik utamakan warna putihnya ya. Jangan lupa ya, ini harus masang tegak lurus. Jadi tegak lurus itu dalam arti sorotan samping ya. Jadi ini garis ya, harus vertikalnya begini, karena LED ini tidak ada vertikalnya, makanya saya sih kurang begitu ini ya. Cuman mau nggak mau Anda beli di saya ya, kita kalibrasiin, kita ajari cara pasangnya ya, seperti itu. Jadi ini vertikalnya kita gambarin mau nggak mau ya, vertikalnya kita gambarin pakai spidol ya. Kalau versi Kri sudah ada vertikalnya, jadi enak ya. Jadi enak. Kenapa enak? Karena ya memang itu, LED sangat istilahnya sangat user friendly banget lah intinya ya. Jadi Anda harus masang LED ini adalah vertikal ya. Kenapa vertikal? Karena proyektor tersebut adalah tipe sorotan samping ya. Chip putihnya di tengah,
chip kuningnya nebeng. Nah, chip kuningnya ini Anda bisa taruh kuningnya di atas atau kuningnya di bawah. Bebas, bisa diputar. Seperti itu, ya. Kalau ini posisi begini kuningnya di bawah, kalau Anda balik begini kuningnya di atas. Jadi fokusnya ini udah pasti lebih oke lah, ya. Karena diutamakan adalah putihnya. Putihnya di tengah, center chip. Kuningnya nebeng, gitu ya. Anda kalau udah pernah pakai Automake DC HERE 2 seperti yang sudah pernah saya review sebelumnya, orang menggunakan Mobilio RS, Mobilio yang terbaru, dia pakai HERE 2 aja dia bilang pakai Automake DC aja, wah dia bilang mantep. Apalagi ini gitu ya, karena ini looks-nya lebih gede, wattnya juga lebih gede ya dibandingkan Automake DC. Ya, soket juga tinggal pasang, kalau colok begini nggak nyala ya dibalik, intinya gitu aja ya. Harga memang lebih mahal dari Automake DC, tapi outputnya lebih terang ya dari Automake DC. ...23 wattnya ya, single cooper ini ya. Jadi satu syarat bolam bagus, saya bilang watt dan looksnya gede. Memang ada yang versi lebih gede dari dia, GL3 nya yang double cooper ya. Ini single cooper tapi ini mempunyai kelebihan sendiri, dia center chip ya, dia center chip bukan chip setengah, dia center chip ya. Jadi fokus udah pasti lebih bagus. Dia cuma 23 watt, looksnya terang sekali bro. Ini kalau nggak salah 3000-an juga ya. Anda bisa lihat review lengkapnya sebenarnya di video saya sebelumnya, karena saya review ini juga udah lengkap ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik ya. Driverless, jadi pemasangan tinggal colok saja. Syarat kedua stabil, iya dijamin stabil. Syarat ketiga adjustable, seperti saya bilang tadi adjustable ya. Anda perlu arahkan ininya vertikal, sudah saya gambarin ya. Keempat adalah serviceable, nggak bisa bro bolam begini rusak buang, nggak bisa diservis ya. Syarat kelima adalah bayangan gelap kecil, bayangan gelapnya kecil, ini nggak gede ya. Penting kenapa bayangan gelapnya harus kecil, karena ya ini tipe sorotan samping gitu ya. Bayangan gelapnya kecil tuh, nggak gede ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Intinya ini masih oke lah bayangan gelapnya ya. Keenam tidak storing, saya jamin tidak storing. Nah, heatsinknya juga lumayan tinggi ya, ada siripnya. Tapi pemasangan di Mobilio adalah ada tutupnya, saya rasa bisa tutup nih, bisa tutup, bisa dipakai ya tutupnya. Ini bisa berubah warna. Ingat, mau berubah warna caranya adalah mematikan saklar lampu 1-2 detik, kemudian nyalakan lagi, matikan lagi 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah lagi warnanya. Jadi begini contohnya. Ini warna putih, Anda matikan 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi putih kuning. Anda matikan 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Anda matikan lagi 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah warna putih. Jadi satu buah siklus putih, putih kuning, kuning. Dia akan begitu terus ya. Jika terjadi error ya, langkahnya yang benar adalah Anda mereset. Bagaimana mereset ya? Anda matikan saklarnya, tunggu 1 menit, nyalakan kembali ya. Jadi masing-masing mempunyai satu buah siklus. Siklusnya itu adalah putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning ya. Jadi pertama kali nyala adalah warnanya putih. Anda matikan saklarnya, nyalakan lagi, dia putih kuning. Matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Jadi mempunyai siklus masing-masing. Nah, misalnya kalau terjadi error, sudah dinyalakan, yang ini awalnya pertama nyala warna putih, sudah Anda ganti modenya, yang ini sudah berubah menjadi putih kuning, yang ini tetap masih warna putih. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah harus matikan saklar lampunya, Anda reset, tunggu 1 menit, nyalakan kembali. Nah, Anda ganti warnanya, mestinya normal. Tetapi jika Anda yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, warna tersebut nggak bakal ketemu bro antara kiri dengan kanan. Kenapa? Karena masing-masing LED mempunyai siklusnya sendiri. Jadi langkah yang benar adalah ya mereset seperti itu. Jadi misalnya kalau ini sudah berubah menjadi warna putih kuning, yang ini masih putih, Anda matikan, Anda nyalakan, ini akan berubah menjadi kuning, yang ini baru putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, yang ini akan berubah menjadi putih, ini baru menjadi warna kuning. Jadi kiri dengan kanan nggak bakal sama ya. Jadi Anda harus reset ya kalau terjadi error seperti itu. Kenapa bolam-bolam warna bisa error? Karena satu, cara pakainya salah. Cara pakainya itu adalah Anda harus mematikan lampunya 1-2 detik baru nyalakan lagi ya. Kita berbicara adalah untuk keseimbangan kiri dan kanan ya. Cara pakai benar aman, tetapi
Kalau misalnya mati atau apa ya itu memang rusak. Nah, itu klaim garansi silakan ya. Ada garansinya. Ya, saya rasa cukup. Tapi kalau untuk headlamp ya, saya ngomong apa adanya, jujur terus terang, heavy duty ya pakai Cree ya. Karakter dari proyektor ya, pemakaian proyektor itu memang cut off bagus, tapi outputnya tipis, nampak di jalan tipis ya. Lebar merata iya, tapi kalau mau terang padat Anda lebih baik pakai reflektor saja ya. Proyektor karakternya tipis, memang saya ngomong apa adanya, to the point ya. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak, mobil saya Yaris seperti ini, mau yang outputnya terang ya agak sulit juga ya. Memang karakternya proyektor spread ya, cut off bagus, merata gitu ya, jadi nggak ada yang tebel gitu ya. Makanya banyak orang yang mobilnya mobil biasa, misalnya Avanza, Pak saya mau upgrade lampu yang terang pakai proyektor apa, salah itu ya. Pakai proyektor tidak membuat terang sebenarnya, pakai proyektor membuat cut off rapi, betul, membuat output lebar, betul. Kalau buat terang tebel tidak ya. Mobil saya sendiri pun saya tidak pasangin proyektor ya, saya pasangin LED saja. Kenapa? Saya mau yang tebel, karena menurut saya terang itu tebel ya, tidak kalah dengan lampu jalan. Kalau Anda pakai proyektor tipis outputnya, dengan lampu jalan bisa kalah ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh riset sendiri, Anda boleh coba. Kalau Anda banyak duitnya ya Anda coba pasang proyektor dulu, Anda pasang LED dulu, Anda bongkar pasang gitu ya. Tapi kalau buat Anda yang budgetnya pas-pasan ya Anda boleh percaya omongan saya gitu ya. Pakai proyektor outputnya tipis ya. Oke, seperti itu. Jadi ini HERE 2 ya. HERE 2 GL3 ya, GL3 yang versi 1. Versi 1 masih mempunyai keunggulan dia center chip ya, center chip. Kalau yang versi 2 GL3 sudah double Cooper, ini single Cooper tapi dia sudah tidak center chip ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Jika Anda berminat order bolam ini, Anda bisa order di Bukalapak ya, Juragan Lampu. Username-nya saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting oleh reseller saya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Saya orangnya maunya cepat, jadi order masuk akan segera kita kirim ya. Saya berharap juga kalau sudah barang sampai segera dikonfirm ya. Anda gentleman ya. Oke, cukup. Terima kasih.